Bukan saya larang Anda bro menafsir, boleh. Tetapi tafsiran saya didukung dengan ayat berikut ini, misalnya begitu. Ya, Gitu loh. bagaimana kalau sebacakan, kalau Anda bersepakat bahwa dia dia satu dengan Bapak, berarti pengertian Anda setuju bahwa dia itu juga Allah ya? Iya dong. Makanya orang Yahudi mau melempari dia dengan batu. Bagaimana tentang Matius pasal 7 ayat 21 dan 23? Di situ banyak orang di akhir zaman datang kepada Yesus Tuhan. Makanya Yesus berkata, jika Itu engkau mengikuti segala perintah, bukan bro, kalau mau nafsir pakai ayat bro. Abis nafsir kasih ayatnya. Jangan cuma begitu doang. Nih kalau saya jelasin begini bro. Anda bantah. Susah Ya, dong kalau egois dong. Nih saya bantah. Kan di situ ada dua kata kerja. Ya, kalau gitu ngomong sendiri aja. Iya. Susah. Anda ingin pendapat, tapi kalau kita ngomong Anda menuntut saya menafsir. Bukan saya, ya kan Anda menafsir. Nah, tetapi tafsiran Anda saya terima ketika Anda memberi dalilnya. Kalau nggak pakai dalil berarti itu asumsi atau melihat utusan. Sama halnya, kenapa melihat utusannya dan apa pengajaran utusan itu memerintahkan hanya menyebut pada utusan. Berarti kamu. Sekarang kita nggak usah nambahin dulu bro. Melihat anak dan percaya. Apa yang harus dilihat daripada anak yang harus dipercaya ketika kita melihatnya. Kan itu sekarang. Ya, makanya dia dikatakan segala firman yang diberikan kepadaku, itu yang kusampaikan kepadanya. Jika kamu percaya firman yang disampaikan oleh Yesus, kamu akan percaya akan dia. Gitu maksudnya. Saya tambahkan Pak, karena iya, silakan. Saya juga sebentar lagi akan menyelesaikan tugas saya. Iya, saya juga mau ada kerjaan ini. Dalam Alkitab juga, tapi saya tidak sebutkan dalilnya, namun ada, supaya kita mempersingkat waktu. Bapak dan anak itu memiliki kepribadian yang berbeda. Dan aku satu dengan Bapak, ada dua hal. Bapak, Anda berarti dulu beristri tunggal ya, Pak Ance ya? Oke, lanjut. Bapak dan anak. Saya belum mendapatkan yang objektif ya, berdasarkan Alkitab. Jadi saya turun dulu ya, Pak. Saya mau lihat ayat ini. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan. Iya. Tuhan, dia itu Tuhan. Satu-satunya Tuhan di zaman itu raja di zaman Israel, di zaman Yahudi pada saat Musa sudah tidak lagi di situ. Siapa raja? Atas Yahudi. Siapa? Oke, sebelum lanjut saya sapa dulu ini Bang Ucup. Apa kabar Pak Ucup? Dari mana? Dari agama apa? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bang Ucup, Ustaz Yusuf itu Pak Dance. Iya. Kalau itu saya mau nyambung dulu, boleh? Kalau Yesus itu raja di atas raja, kan berarti bisa dikatakan juga Yesus itu Tuhan, Bang. Kalau Yesus itu raja di atas raja. Iya, tapi saya nggak mau bahas itu dulu, Pak. Saya nggak mau bahas raja segala raja. Saya nggak mau kemana-mana dulu. Kan saya sudah mentoleransi, oke lah disebut itu Tuhan. Nah, sementara di Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan, nggak mungkin Tuhan itu pasti Yehova, gitu. Nah, sekarang kita kembali dulu ke situ ya. Tidak Yesus mengatakan tidak bisa manusia berbakti mengabdi kepada dua Tuhan. Nah, sementara Yesus berkata bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sementara tidak bisa ada dua Tuhan pada hari Sabat. Dan Yehova adalah Tuhan atas hari Sabat itu yang menyatakan bahwa kuduskan hari Sabat, dialah Tuhan itu. Gitu. Nah, bagaimana bisa anak manusia, bahkan Yesus menyatakan dirinya anak manusia, dia bukan Tuhan. Ya, dia menyatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya bahwa manusia menjadi Tuhan atas hari Sabat itu sebenarnya suatu pernyataan yang gila dari Yesus buat saya itu. Kalau saya jadi orang Yahudi, wow. Emangnya lo siapa gitu. Gitu loh, Pak. Izin ya, bagaimana dengan pernyataan Yesus lagi? Dia mengatakan bahwa dia satu-satu Tuhanlah Allah, bukan yang lain. Anda kan seakan-akan menarik bahwa Yesus adalah Tuhan, karena salah satunya Nabi. Seandainya dia Nabi, Nabi mana yang mengatakan Tuhan atas hari Sabat? Nggak ada. Oke. Bahkan Yesus yang dengan perkataannya juga dengan lantang, Pak ya. Yesus menjelaskan kepada ayatnya biar saya baca dulu. Kalau nggak salah Keluaran. Juga di situ Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhanlah Allah, bukan yang lain. Ya, kalau di Bapak bawa di Perjanjian Lama,
kita tidak bisa terus menyatakan bahwa Yesus sudah hadir dan menyatakan secara langsung dilihat saksi bahwa itu Yesus yang mengatakan. Nah, begitu Pak. Jadi kalau bisa ada di Perjanjian Baru. Saya satu konteks. Sebentar dulu. Kalau Pak Gregorius itu percaya Yesus itu sebagai apa, Pak? Apakah sebagai utusan, apakah sebagai Tuhan? Enggak, saya nggak mau ke situ dulu. Saya nggak mau ke situ dulu. Kita satu-satu, Pak. Ini pertanyaan statement Bapak ini saya catat udah 3 loh ini. Malah saya tambah 4 lagi ya, gara-gara Bapak membuat statement baru. Nah ini banyak. Nanti biar sistematis, saya nggak boleh kemana-mana dulu, Pak. Tapi kalau Bapak misalnya mengacu kepada pertanyaan lain, nggak apa-apa. Biar kita tahu di room ini, Pak Gregorius itu percaya Yesus itu sebagai apa? Sebagai Tuhan, sebagai utusan, kan gitu. Kalau saya lagi mau cari tahu, Pak. Gitu. Saya orang yang sangat skeptis, ya, liberal saya. Tapi saya curiga dengan perkataan Yesus, saya banyak curiganya nih, Pak. Apa yang dikatakan oleh Gini guys, Bro Samuel ini percaya Yesus adalah Bapak juga. Itu yang saya tahu. Lanjut. Tapi saya liberalis ya, saya skeptis. Saya mau cari tahu nih, karena tadi saya menarik ketika ada diskusi dengan Bro Samuel, tenang aja. Ini cuma nonton kok, santai aja. Nggak apa-apa. Ya, kita Masalah santai saja. dengan saya sudah pernah diskusi dengan dia di Yogyakarta. Dia lupa dengan saya, nggak apa-apa. Oke. Silakan teman-teman. Saya bertindak sebagai moderator dan kita dialog santun. Ya. Silakan. Ini mungkin Bang apa ini tolong ditambahkan. Ya, saya lanjut Bang Goris. Ya, Bang Ucup. Ini di Bang sini bisa diambil dari TB juga bisa. Versi paralel ya. Kita mengambil dari Lukas pasal 4 ayat 8. Sebentar. Lukas 4 ayat 8 ya. Di situ juga jelas mengatakan menyuruh ya untuk menyembah satu Tuhan, yaitu Allah. Lukas 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini ketika pencobaan ya. Nah, betul, ketika pencobaan. Ketika di ayat lain Yesus berkata di kasus yang sama, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus di situ sedang dicobai. Gimana? Ya, karena iblis kan berkata, sebab ada tertulis engkaukah anak Allah. Benarkah engkau anak Allah? Jikalau kau anak Allah, jatuhkanlah badanmu agar badanmu nggak tergantung oleh batu ya. Dan Allah pasti akan menolongmu dan memerintahkan para malaikatnya agar engkau tak tergantung oleh batu. Di situ langsung Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di situ. Berarti Yesus mengatakan, jangan kau tanyakan lagi. Tapi Yesus dikatakan Allah itu, Pak. Iya. Tetapi yang dicobai itu Tuhan Allahmu. Yang dikatakan di ayat 10-nya, di situ dikatakan mengenai engkau, ia akan memerintahkan. Ia akan memerintahkan. Ya, iya di situ kan Bapa tuh. Mengenai engkau, ia Allah. Nah, tetapi kan Allah di situ tidak dicobai. Yang dicobai kan Yesus. Ya betul. Makanya Yesus kembali menyuruh dia, hanyalah kau iblis, sebab ada tertulis engkau hanya menyembah kepadamu Allahmu saja. Seandainya Yesus Tuhan, tidak mungkin dia mengatakan itu. Pasti berbalik. Jika kau mengapa kau mencobai aku? Seandainya dia Tuhan ya. Bukankah sebab ada tertulis engkau hanya menyembah kepada aku? Tapi Yesus dengan lantang mengatakan kepada iblis, kau hanya menyembah kepada Allah saja. Bisa dibuka ya. Yohanes 9 ayat 5 sampai 38. Saya bacakan. Yohanes 9 ayat 35 sampai 38. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Ini adalah orang yang pernah disembuhkan oleh Yesus. Nah, Yesus mendengar ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Nah,
Terus 36 jawabnya kata orang itu, siapakah dia? Tuhan, koma ya. Siapakah dia, koma, Tuhan. Jadi artinya siapakah dia? Apakah dia Tuhan gitu. Karena orang buta itu kan nggak melihat pada saat itu. Nah, supaya aku percaya kepadanya. 37 kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. 38 katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Lalu di Ibrani 1:6, Yesus itu. Kita harus menaruh itu loh. Kita harus ingin tahu dia siapa yang ditujukan Yesus. Oke. Nih ya, kata Yesus kepada engkau bukan saja melihat dia. Saya mau tanya dulu sama bro. Dia ini siapa menurut bro? Allah. Allah, oke. Saya lanjut. Tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Yesus sedang berkata-kata dengan orang itu. Berarti Yesus si Allah itu. Bukan dong. Loh, Ini kenapa Yesus? Loh, kenapa Yesus berkata, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, sementara Yesus sedang berkata-kata dengan engkau, di situ adalah orang buta itu tadi. Gini. Di Gimana? situ kan ada dua oknum ya. Ada dia dan aku. Yang kita menaruh ini, dia itu siapa? Dia itu Tuhan, Allah. Ya. Oke. Lalu Yesus berkata, ya, engkau bukan saja melihat dia. Si orang itu melihat siapa? Ketika dia sudah melihat, yang dilihat siapa? Kan ada dua orang di situ. Gimana pemahamannya? Saya baca lagi ya. Yohanes Yohanes 9 ayat 35 sampai 38. 35 Sampai Yohanes 38. 9 35 sampai 38 ya. Ya. Buka dulu Bang ya. Sama-sama. 38 39 ya kalau nggak salah. Ayat 35 sampai 38. Ini dia. Sebaca juga ya, supaya juga Yesus. Tunggu ya, loading ini jatuhnya. Baru habis ini. Ya, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar dari mereka oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia. Lanjut bro. Kok terjeda nih? Iya. Bro ini sepertinya orangnya sangat bergembira ya, sering tersenyum gitu. Saya jadi senang nih. Kita dong gotok-gotokan, kita belajar ya. ya gitu. Mendengar. Mantap bro, mantap ya. Lanjut bro. Yesus bertemu dengan dia orang ini kan maksudnya, karena dia sudah Ya. mendengar bahwa Bro tahu nggak orang ini kasus telah orang itu diutus apa? Sama Yesus kasus pertamanya apa? Dia tadinya buta disembuhkan oleh Yesus. bertemu dengan dia Waktu sebentar dan bro. berkata, percayalah engkau. Ya, Oh. panitia ini siapa Pak? Menurut Kenapa? kita. Yesus Apa, kan? bro? Anak manusia Apa, dia gimana? Pak. Di Yohanes 1:7 dia dinyatakan dia manusia. Iya. Di sini percayalah engkau, tulisan merah ya, berkata Yesus. Engkau kepada anak manusia. Siapa anak manusia ini? Yesus. Oke, sebentar Pak. Yesus di situ bukan mengatakan, percayakah engkau kepada Tuhan, bukan kan? Kepada anak manusia kan? Oke, betul ya? Iya. Lanjut. Kepada anak manusia. Sebelum lanjut, kita bukan jawaban. cuma monolog. Jadi siapa yang ada ide silakan memberikan instruksi lalu menyampaikan idenya. Nah, ini kan Lanjut. temannya ada ide nih, saya mau jelasin sama saya. Silakan. Ya, sini ada Oman, ada Bang, ada Ben. Enggak, teman bro tadi, teman Pak Dance tadi udah terlanjur jalan nih. Nanti beguantung lagi nih. Nah, Oke, silakan. nggak kelar-kelar nih jadinya. Soalnya gue juga mau ada urusan nih. Lanjut bro. Lanjut. Ya. Jawabnya siapa ini? Si dia. Jawabnya siapakah dia Tuhan? Supaya Oke, sampai di situ saya bahas dulu. Sampai di situ kita bahas dulu. Siapakah dia Tuhan atau siapakah dia? Tuhankah atau Tuhan?
Karena di situ ada koma. Ya, siapakah Masalahnya dia? bro, Tuhan konsekuensinya, kan maksudnya gitu Pak. sebentar. Mm-mm. Konsekuensinya, kalau di situ nggak ada koma, siapakah dia Tuhan? Dia sudah menyebut Yesus Tuhan. Nah, kalau ada koma, siapakah dia? Apakah dia Tuhan? Si anak manusia itu. Gitu. Nah, lanjut bro. Ya, dia kan sudah dikatakan di sini Yesus telah mengakui dia, percayalah engkau kepada anak manusia. Kita Percayalah. memegang teguh itu. Bahwa Dia ditanya, Yesus mengaku bukan anak percayalah. manusia. Ya, Percayakah? Ditanya dia. nah, betul. Nah, terus lanjut. Nah, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Maksudnya apa itu? Loh, tadi saya sudah jelaskan maksudnya, tapi bro menolak. Nah, penjelasan bro bagaimana? Dia itu siapa? Kita satu-satu ya, Dia itu per apa? alinea ya. Per alinea nih. Ya. Nah, kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia. Stop dulu di situ. Dia di situ siapa menurut bro? Tadi bro bilang Allah. Ya, Nah, iya kan? Nah, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Jadi yang sedang berkata-kata dengan engkau, ini Yesus lagi berkata-kata dengan engkau. Allah lah itu. Kalau dia itu Allah. Gimana bro? enggak begitu juga, Bang. Maksudnya di sini, Nah, kalau nggak begitu juga kan berarti ada kata begitu juga. wah inilah ya. Susah dipahami ya. Masalahnya, Tapi dalam masalahnya di artian ayat kita mengambil 38, satu konteks. Nah, enggak. kita Masalahnya di mengambil ayat dalam satu konteks 38, Yesus dengan tegas mengatakan, percayakah engkau kepada anak manusia? iya. Ya. Iya, kepada anak manusia bukan kepada Allah. Betul. Saya nggak komplain itu. Nah, Ya, berarti sekarang si Yesus anak di situ manusia itu mengatakan berkata, Hmm. si anak manusia itu berkata, yang katanya tadi orang itu bilang, jawabnya, siapakah dia? Koma, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya. Nya, di situ kepada Tuhan dan juga kepada si dia itu yang menyembuhkan matanya. Nah, kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia. Ini orang butanya udah lihat nih. Ya, dia tahu dia berbicara dengan siapa. Engkau bukan saja melihat Ya. dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Ya, Nah, kan, masalahnya di sudah ayat dijelaskan 38, ya, sebelumnya. sebentar bro. Di ayat 38 ada masalah nih. Katanya, aku percaya, koma, Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Menyembah Yesus. Gitu bro. Nah, itu aja. Kan lucu juga ya. Lucu juga. Makanya saya juga lucu-lucu, coba ketawa-ketawa juga saya dari tadi. Iya, iya. Saling rancu ayat itu. Bisa itu. Nggak rancu, kalau buat saya nggak rancu. Begini bro, kalau buat saya tidak rancu. Oleh sebab itulah banyak perkara-perkara lain dalam konteks yang sama, penyataan Yesus siapakah Yesus itu. Oleh sebab itulah, oleh sebab alasan-alasan pada kasus-kasus lebih dari satu, Yesus disalib. Kalau Yesus nggak pernah menyatakan hal-hal seperti itu, nggak mungkin orang Yahudi mau nyalipin dia. Nggak mungkin bro. Gitu. Ya, karena di situ dituduh menghujat Allah ya, mengaku Tuhan. Iya dong. Bahkan yang Makanya paling dia menghujat, yang paling menghujat bro, Yesus berkata, oleh sebab itulah Yesus ketika berkata kamu akan melihat anak manusia turun dalam awan Itu. Kenapa? Masalah itu. Yesus mengaku kan. Kenapa? Itu dia mengatakan engkau akan melihat anak manusia yang turun dari awan-awan bersama mereka. Jadi kan mengaku bahwa dia itu Tuhan.
Dia Kalau mengatakan Yesus mengatakan itu adalah penghujatan yang super tinggi buat orang-orang ahli Taurat. Karena yang turun dalam awan-awan, cerita 5 kitab Musa hanyalah gini, Yehova. gini, gini. Gitu. Yang namanya nabi, semua utusan itu Kurilanan ditolak. itu noise ya, noise. Gak ada nabi turun dalam awan-awan, bro. Nama orang Yahudi, Ya, bro. Gak usah kemana-mana. naik ini tolong di mute dulu dong. Dimute dulu, Ya. dimute dulu. Noise. Iya. Aduh, kena ban nanti dong. Di Nur Tapi yang Hilana. pada- Nur Hilana. Oke. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu akan melihat anak manusia, dia bukan mengatakan kamu akan melihat Allah. Karena kalau dia bilang kamu akan melihat Allah turun dalam awan-awan, orang Yahudi nggak marah, bro. Ya memang Allah turun dalam awan-awan, gitu. Yang dia katakan kamu akan melihat anak manusia turun dalam awan-awan, kemuliaannya di langit. Itu udah penghujatan, bro. Kalau saya datang Iya. ke orang Yahudi sekarang ke Yerusalem, saya ke Yerusalem nih, ke Israel nih, saya bilang kamu akan melihat saya nih, Gregorius turun dalam awan-awan. Pasti gue lemparin batu, bro. Iya dong. Iya. Nah, orang sudah diperkenalkan oleh Tuhannya. Musa Iya, telah itu penghujatan mengajarkan besar, bro. Tuhan Allah itu. Itu Jadi penghujatan besar. ketika dengan kekeh orang mengaku itu dan mengimani itu, dan terus ada orang lain yang mengaku Tuhan, otomatis lah Nah, iya, makanya saya bingung sama Pak Dance. Kalau Yesus gara-gara diurapi, terus bukan Tuhan, nah terus dikatakan inilah anak yang kukasihi, berarti dia bukan Tuhan. Yesus tidak berbuat apa-apa, Yesus bukan Tuhan. Dari 3 pernyataan Pak Dance yang saya catat tadi, itu tidak ada dari 3-tiganya ini yang menyebabkan Yesus disalib. Yesus bukan disalib gara-gara ngomong dia diurapi, inilah anakku yang dikasihi, tidak dapat Ya, berbuat karena apa-apa. Atau Yesus sebentar, bro. karena pemahaman orang Iya, Yahudi gini, Pak, ya, gini. itu mengaku dengan Tuhan, tapi sebenarnya Bentar. dia bukan Tuhan. Sebentar. Bentar. Gini. Tadi kan Pak Dance bilang, Iya, sebentar lanjut. Pak Dance. Kan Pak Dance bilang, inilah nabi. Katanya kan begitu, Hosana inilah nabi. Yesus bukan disalib gara-gara nggak dikatakan nabi atau dia ngaku nabi, tidak. Gitu. Gara-gara mengatakan dirinya turun dalam awan-awan, kemuliaannya di langit. Gara-gara Ini meniadakan hari Sabat. Nah, itu lebih repot lagi udah. Pemahaman kita, diskusi kita tidak menyinggung tentang Yesus disalib atau tidak. Cuma Bukan, saya memang. pernah menyinggung bahwa Yesus adalah nabi. Kalau nabi berarti dia yang diurapi. Ya. Kalau yang diurapi berarti dia diutus oleh Dia bukan Allah. Tuhan kan gitu. Gitu. Iya kan? Cuma Berarti gini bukan Tuhan kan? Di dalam Yesus itu ada roh dari Allah yang menguasai dia. Iya. Setuju Ya, saya. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus itu bukan kehendaknya sendiri tetapi otoritas Allah. Betul, saya sudah catat semua pernyataan Pak Dance, saya sudah catat. Iya. loh. Tapi karena saya mau mencari kebenaran, saya masih bingung nih Pak. Kan gini, Ya kalau semua Anda pernyataan bingung, Pak Dance saya tadi pikir tuh udah saya catat nih. Dari Wah. Alkitab kan lebih dari itu. Masalahnya kita Yesus bahas sudah lagi disalib nih. karena mesti belajar lagi kalau bingung. Lah, makanya Karena ini saya mau memang belajar. begitu. Nah, ini kan saya datang mau belajar nih. Oke, Nah, lanjut. masalahnya, Hendra Yandi. silakan. Oke, saya lanjut ya. Nah, kan pernyataan Pak Dance tadi sudah saya catat, bahkan saya tambahin. Masalahnya, saya nih, ketika saya baca Alkitab, Yesus tetap mau dibunuh. Gitu. Kenapa Yesus mau dibunuh? Apakah gara-gara dia ngaku nabi? Apakah dia gara-gara ngaku dirinya guru dan Tuhan? Bukan. Dia mau disalib itu gara-gara apa? Berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Lalu ayat 30. Lalu ayat 31-nya sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari dia karena menyamakan dirinya dengan Allah. Lalu Yesus berkata, meniadakan hari Sabat. Sedangkan dia hanya manusia, anak manusia. Masa meniadakan hari Sabat? Kalau mau meniadakan hari Sabat harus Tuhan sendiri dong. Nah, terus ketiga, yang terakhir sampai imam merobek bajunya, dia berkata anak manusia turun dalam awan-awan. Setelah sedikit ya. Gitu. Anda tadi mengatakan Yesus meniadakan hari Sabat, enggak pernah. Justru Yesus datang menggenapi
Dan Yesus mengatakan dengan tegas, janganlah membatalkan 10 hukum Taurat. Tak Iya. ada satupun 10 hukum Taurat yang batal. Betul. Sebelum langit ini runtuh, jangan ada 10 hukum Taurat satupun dari Betul. iota 10 hukum Taurat itu ada. Tapi Anda mengatakan Yesus meniadakan di mana ayatnya? Ini yang secara Niatnya ya. yang sebentar. ada itu di kecuali Rasul Paulus, saya yakin dia membatalkan semua perintah-perintah dari Tuhan. Aku nggak bahas Rasul Dia Paulus. membatalkan semua pengajaran. Ya, kita kalau Anda mengatakan seperti itu, kalau perkataan Yesus sendiri tidak ada mengatakan, justru dia sangat tegas, jangan ada 10 hukum Taurat yang batal sebelum langit ini Yohanes runtuh. 5 ayat 18. Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi perhatikan ya, bukan saja meniadakan hari Sabat penyebab dia mau dibunuh, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Bapa adalah dirinya sendiri. Dengan demikian dia menyebut Allah itu. Bahwa dia menyebutkan bahwa Bapa adalah dirinya sendiri, Patera Idion. Terus ditambah lagi Tidak pernah dia mengatakan turun dalam awan-awan. Yang turun dalam awan itu Abinu, Bapa kita Yehova. Makanya orang Yahudi langsung robek baju, nggak debat lagi sama Yesus. Ngapain debat? Begini Gitu. Bang, tidak pernah. Walaupun kita cari dari Kejadian hingga Wahyu itu nggak ada Yesus mengaku itu. Itu perkataan orang dan menganggap Yesus seperti itu. Loh, Yesus malah Sekarang begini, menolak bro. ketika dipanggil ya. Yesus berkata, Atau Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Lalu orang Yahudi mengambil Iya, batu untuk melempari dia. Coba bro baca, Yohanes 10 ayat 30. Iya, aku dan Bapa adalah satu. Satu itu artinya apa? Satu dalam pengajaran. Bukan. Di situ pakai kata hes yang menjadi kata hen. Hes itu artinya satu orang, Satu dalam satu oknum, atau sama. Coba lihat itunya. Lihat leksikonnya di teks asli. Misalnya contoh kata hes itu ya, kata hes. Misalnya Yesus berkata tidak seorang pun. Nah itu dari kata oudeis, dari dua suku kata yang dikonstruk jadi satu, yaitu oudepo sama hes, belum seorang. Maka hes di situ seorang, belum satu orang pun. Berarti aku dan Bapa itu satu orang, satu oknum, sama. Enggak gitu pengertiannya Bang. Salah itu. Nah kalau pengertiannya nggak begitu, ngapain orang Yahudi mau melempari dia dengan batu di ayat 31? Ya, Assalamualaikum. teruskan sedikit ya. Waalaikumsalam. Ah. Kenapa orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu kalau pengertiannya tidak seperti itu? Itu masalahnya. Tapi Yesus sedang cerita, bukankah kau tahu akulah dia, ya kan? Aku dan Bapa adalah satu ya. Akulah Satu dia, dalam lalu kata Rasul Yohanes apa? Satu, apa Oke, keinginan Bapa? akulah dia. Oke. Kita, apa keinginan Bapa? Katanya dulu, poinnya di situ. Apa keinginan Allah? Kita harus mencari itu. Pernahkah Allah mengatakan masalahnya bahwa bro, ini ketika menjelaskan tafsir semua ayatnya nggak disertai gitu loh bro. Iya, kita harus Disertai. melalui Bible. Jangan, Iya, jangan pasti kita betul. meneruskan sendiri karena dalam Bible sudah menegaskan janganlah kamu menambahkan atau mengurangi beginilah firman Lah Tuhan. bro Jadi kan tidak kasih ayatnya. Dalam menjelaskan bro menafsir, tidak memberi ayat dari tafsiran Anda. Bukan saya larang Anda bro menafsir, boleh. Tetapi tafsiran saya didukung dengan ayat berikut ini, misalnya begitu. ya Gitu loh. bagaimana kalau sebacakan kalau Anda bersikeras bahwa dia satu dengan Bapak, berarti pengertian Anda setuju bahwa dia itu juga Allah ya? Iya dong. Makanya orang Yahudi mau melempari dia dengan batu. Bagaimana tentang Matius pasal 7 ayat 21 dan 23? Di situ banyak orang di akhir zaman Udah, datang kepada menyebut Yesus Yesus Tuhan. Ah, Menyebut Yesus Tuhan karena tidak melakukan kehendak Bapa, betul? ya, kehendak Oke. Bapak pinginnya apa? Oke, kehendak Bapa itu apa? Kehendak Bapak mengutus para utusannya untuk memperkenalkan dirinya Ayatnya pada umat-umat manusia. ayatnya? Ya, bisa kita sekarang ambil. jangan ayatnya. Yohanes 17 ayat 8, Sekarang Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 13:16, Yohanes 20:17. oke. Ini Sekarang semua baca ada Yohanes ya. 6 ayat 40 coba. Yohanes 6 ayat 40. Ya, Yohanes 6 ayat 40. Yohanes 40. Yohanes 6 ayat 40. Bunyinya Bunyinya saya bacakan aja ya, Bro.
dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Melihat anak dan percaya. Pertanyaannya, kok melihat anak dan percaya itu kehendak Bapak? Apa yang harus dilihat? Sebentar. Apa yang harus dipercaya atas anak setelah melihatnya? Karena di sini kehendak Bapak melihat anak dan percaya. Apa yang harus kita percaya setelah melihat anak? Itu kehendak Bapak. Dulu ya. Ya, coba bro baca deh. Mana tahu saya ngebohongin bro kan? Coba baca. Betul. Ya, Iya. saya ingat ayat itu. Yohanes 6 Di ayat situ 80, bro, baca. ya, menceritakan, di situ dikatakan anak Allah. Yang dikatakan anak Allah dalam pengertian dalam Bible atau iman Kristen itu orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah diserukan oleh Bapa Elohim itu sendiri. Makanya Yesus berkata, jika Itu engkau mengikuti tafsir. segala perintah, Bro, bukan kalau tafsir. mau nafsir pakai ayat bro. Abis nafsir kasih ayatnya. Jangan cuman begitu doang. Nih kalau saya jelasin begini bro. Anda bantah. Susah Ya, dong saya kalau bantah. ego dong. Nih saya bantah nih, ya. Kan di situ ada dua kata Ya, kerja. kalau gitu ngomong sendiri aja. Iya. Susah. Anda ingin pendapat, tapi kalau kita ngomong kalian Anda menuntut saya menafsir. Bukan saya, ya kan Anda menafsir. Nah, tetapi tafsiran Anda saya terima ketika Anda memberi dalilnya. Kalau nggak pakai dalil berarti itu asumsi atau Melihat utusan subjektif. sama halnya. Kenapa melihat utusannya dan apa pengajaran utusan itu memerintahkan Nggak hanya ada menyebab melihat pada Allah. utusan. Berarti kamu Sekarang Berarti kita kamu nggak usah nambahin dulu bro. sama. Melihat anak dan percaya. Apa yang harus dilihat daripada anak yang harus dipercaya ketika kita melihatnya? Kan itu sekarang. ya makanya dia dikatakan segala firman yang diberikan kepadaku itu yang kusampaikan kepadanya. Jika kamu Oke, Pak, percaya saya firman yang tambahkan. disampaikan oleh Yesus, Saya mau tambahkan Pak ya. kamu Oke. akan percaya akan dia. Gitu Saya maksudnya. tambahkan Pak. Karena Iya, silakan. saya juga sebentar lagi akan menyelesaikan tugas saya. Iya, saya juga Ada udah mau ada kerjaan dalam ini. Alkitab juga, tapi saya tidak sebutkan dalilnya, namun ada supaya kita mempersingkat waktu. Bapak dan anak itu memiliki kepribadian yang berbeda. Dan aku satu dengan Bapak ada dua hal. Bapak, Anda berarti dulu beristri Bapak tunggal dan ya, Pak dengan- Ance ya? Oke, lanjut. Bapak dan anak menjadi satu. Jadi selain ada unsur kasih di sana, ini memiliki pengertian Bapa sebagai sumber, anak harus dengar kepada Bapa. Satunya di sini agar satu paham, satu pandangan, tetapi paham dan segala sesuatu pengaturan itu dari Bapa diturunkan kepada anak. Nah, anak di sini sebagaimana anak ini menyatu dengan umat dan anak menyatu dengan Bapa. Artinya umat manusia kepada Bapa lewat anak. Yesus sebagai perantara. Sebab Yesus disebut firman. Nah, gitu. Minta maaf Pak, saya ada Oke. sesuatu hal yang saya ingin sampaikan. Mungkin satu orang ya bisa menambahkan ini. Pak Oke, Dance, Pak, Pak saya Dance, cukupkan ini- dulu ini mau karena tanya Bapak Pak Dance. menafsir dan Pak Dance. menjawab menafsir selalu. Pak Dance. Saya rasa saya belum mendapatkan yang objektif ya berdasarkan Alkitab. Jadi Pak saya Dance. turun dulu ya, Pak. Pak Dance, ini mau Iya. tanya Pak Dance terkait dengan ayat dalam Bible Pak Dance. Bagaimana pengertiannya ini Pak Dance? Bisa dimonitor Pak Dance. Ya. Ini ayat dalam Bible yang bunyinya begini Pak Dance. Tanpa Ada di mana? melalui Ada di mana? aku, tanpa melalui Ada di mana? aku, tanpa melalui aku, engkau tidak akan sampai kepada Bapa. Ini kan tidak ada tiga oknum Pak Dance. Aku ini Yesus sebagai utusan, engkau itu ini apa namanya itu sebagai murid Yesus atau pengikut, Bapa ini Tuhan. Ini bagaimana pengertiannya Pak Dance? Ini kan sudah dikatakan ayat pamungkas supaya Yesus itu tidak dijadikan Tuhan, supaya Yesus itu dianggap utusan Pak Dance. Gimana pengertiannya Pak Dance? Mohon dijelaskan. Bentar, apa Iya. aja saya Tidak minta ada- waktunya, saya mau jawab ya. Jadi maaf Pak Dance, bisa Ya, dibacain silakan. Mazmur pasal 2 nomor 2 Pak Dance? Mas Nur. Pak Dance minta tolong bacain. Kita akan tahu bahwasanya Tuhan dengan yang diurap itu adalah dua hal yang berbeda. Mas Nur berapa? Mas Nur berapa?
Mazmur pasal 2 nomor 2. Mazmur pasal 2 nomor 2. Oke, saya bacakan. Bentar ya. Oke, ya. Mazmur pasal 2 nomor 2. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ya, Clear ya. gitu. Semua yang diurapi pasti bukan Tuhan. Dasarnya dari Mazmur pasal 2 nomor 2. Terus saya juga akan jawab tentang menjadi satu ya. Bisa minta tolong dibacain Yohanes pasal 17 nomor 21 sampai 23. Yohanes pasal 17 ayat nomor Nomor 21 Yohanes sampai 23. Yohanes pasal 17 nomor 21 sampai 23. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita dan satu, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku menjadi satu dan dan Bapa adalah bahwa satu, Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. sebagai Tuhan. Clear ya. Ingin ku jelaskan Bisa minta tolong dibacain lagi Yohanes 4 nomor 22. Tolong diperhatiin siapa yang bising. Assalamualaikum Pak Dance. Ya, waalaikumsalam. Yohanes 4 Bagaimana, ayat apa kabar? 22. Ya, betul. Yohanes 4 nomor 22. Betul begitu? Assalamualaikum Saya Bang bacakan. Rambe. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Waalaikumsalam. Bang Yesus mengakui menyembah. Kami Ya. menyembah apa yang kami kenal. Yang terakhir Pak Dance, saya minta dibacakan Wahyu nomor pasal 3 nomor 14. Wahyu pasal 3 nomor 16. Iya. Wahyu pasal 3 nomor berapa? Wahyu pasal 3 nomor 16 katanya Pak Dance. Wahyu pasal 3 Katanya. nomor 16. Jadi Apa sih yang mau diangkat sama mereka ini? suam-suam kuku dan tidak dingin Baca atau panas. 14. Oh, ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah Laodikia. firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. dari kebenaran. Yesus adalah ciptaan yang mula-mula. Oke, makasih Pak Dance. Saya izin turun. Oke, di Assalamualaikum kitab Ayub warahmatullahi juga wabarakatuh. disebutkan juga bahwasanya Ayub adalah ciptaan Allah mula-mula. Ini kitab yang mana yang benar nih? Coba. Itu Yang mana yang benar? Yang mula-mula itu Tuhan itu lupa kali ya. Siapa yang diciptain pertama ini? Terus keduanya, maaf ya Pak Dance, maaf ayahku, guruku, sayangku semuanya. Nih Kristen ini kadang-kadang di belepotan ngomong ke masa keagamaan. Katanya Yesus itu memiliki kuasa. Coba Anda baca di Yohanes 12 dari 47 sampai 50. Yesus bukan memiliki kekuasaan. Yesus cuma sebagai utusan, nggak mampu dia. Lalu Anda sembah manusia yang nggak memiliki kemampuan, lalu Anda fitnah dia menjadi Tuhan. Itu kitab Anda itu, kanonisasi itu. Kitab kanonisasi yang Anda yakini adalah kitab dari firman Tuhan Anda itu yang berkatakan firman itu, ternyata Yesus itu nggak bisa ngelakuin apa-apa. Baca dulu dong Yohanes 12 nomor 47 sampai 50, dibaca pelan-pelan.
Kenapa sih mesti saya yang harus ngertiin? Anda yang harus ngertiin ke saya dong. Ya dong. Sama ini Bang ya, Yesus katanya mengaku Alfa dan Omega. Ternyata ada juga ayat mengaku seperti itu. Di Amsal 8 ayat 22 sampai 31. Tapi aneh di Masya ayat Allah. mula ayat itu dia mengaku ciptaan Allah. Kan aneh. Jadi itu namanya yang saya sebut biasa gini, kitab kontradiktif ya Bang Gema ya. Iya betul Bang, betul sekali. Pak Dance ini, alhamdulillah saya bangga dengan Pak Dance ini. Oten-oten sebelum Anda membuka kitab Anda, Pak Dance ini adalah seorang master dan dia itu adalah utusan dari PBB mewakili kekristenan dari Pantekosta, dari PBB loh untuk ke Korea. Artinya orang ini bukan orang sembarangan, bukan orang kaleng-kaleng. Saya Ya, juga latar salah belakang satu Pak Dance itu luar biasa gitu. Nggak bisa. Aduh. Saya juga ada salah satu dari seorang Katolik dulu. Nah, Masya saya Allah. menemukan itu di Bible itu sangatlah berkontradiksi. Allah Saya tertarik dengan Yohanes 13:16. Saya tertarik dengan Yohanes 13:16. Di situ saya nggak bisa nolak lagi perkataan Yesus. Di mana Bang? Yohanes 13:16. Yesus mengaku sebagai apa di situ? Dia mengatakan aku. Aku hanyalah seorang utusan. Seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus, dan aku hanyalah seorang hamba. Seorang hamba tidak lebih besar daripada tuannya. Wah, saya langsung bilang, wah ini mantap ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar. Betul Kita Pak. nggak bisa menolak, jangan memaksakannya. Ketika kita masuk di surat-surat Paulus, Filipi, Roma, Galatia, Kisah Para Rasul, kita akan keracunan. Sementara yang kita imani Yesus, bukan Paulus. Masuk akal nggak? Tuhan menciptakan Tuhan. Akan kacau dunia ini, Tuhan satu nggak mau, Tuhan satu mau, gimana nih? Tabrakan waktunya Bang. Betul. Kayak Kisah Para Rasul 236 ya. Semua rakyat Bani Israel harus tahu dan pasti bahwa Allah telah menjadikan Yesus yang kau salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Kan aneh. Masya Allah. Tuhan dibuat ya. Ya, sedangkan di Ulangan dan di Keluaran itu sudah jelas Yesus mengatakan ya. Dan bahkan juga Musa mengatakan itu. Yesus menegaskan kepada murid bahwa engkaulah akan kuberitahu kepadamu bahwa Tuhanlah Allah, bukan yang lain. Dan Allah bukanlah manusia. Iya, dan bukan anak manusia sehingga dia bisa menyesal. Dan kemudian tidak ada yang sanggup melihat Bapak katanya. Iya, betul. Tak seorang pun yang bisa menjadi melihat mualaf udah Bapak. berapa lama Bang? 2008. Bang Hendra. Udah. 2008 Masya Allah. Masya Allah, Allahumma sholli wa sallim, Allahu Akbar. Makanya tadi itu saya menarik pelan-pelan sama Gorgorius itu, tapi saya ingin membalikkan narasinya. Janganlah kau memaksa dia. Sebab oknum yang kau paksakan menjadi Tuhan menolak kamu di akhir zaman. Coba kita tanya ya, yang bernubuat demi atas nama Tuhan Yesus siapa? Nggak mungkin Hindu, nggak mungkin Islam, nggak mungkin Buddha. Ya Kristen. Itulah yang akan Bang Hendra ditolak. sebentar ya, sebentar Bang Hendra. Bang Hendra Iya. sebentar. Karunia Keci dari zaman jebot lu kusuruh naik debat sama gua berdua. Lu ngoceh aja di bawah lu. Lu gua kasih tahu ya, ayat lu tuh penyembah iblis. Gue sampai ngomong kayak gini karena udah kesel gua sama lu. Lu penyembah iblis. Kasih tahu dari Panggil pendeta lu kemari. Yuk kita bongkar kitab lu. Kalau lu menyembah iblis. Dari kemarin gue suruh naik ngetik ketak-ketik sampai ngomong sama Pak Dance lu. Sok tahu lu ini. Legasi. Yesus itu legasinya dari mana? Ngarang aja lu kitab dari Herodes aja lu jadikan iman lu. Kitab penjajah lu jadiin keimanan lu.
Lu nggak usah ngajarin Pak orang tua saya, lawan saya dulu. Yang sok tahu lu. Naik sini, yang lainnya boleh turun. Gue lawan lu, cepetan. Iya, kamu gengsi naik, kami turun. Ha. Ayo, baru naik sih. Gue pengen tahu dari dulu lu gue suruh naik, kamu naik. Lu nggak usah ngajarin Pak Dance, itu orang tua gue. Gue pites kepala lu ntar, otak lu gue cecerin ntar semuanya. Sampai tahu apa sih lu tentang Kristen lu? Hah? Ini Billy mau naik tuh katanya. Bukan. Naikin si Billy. Pada ini sok nyerang. Billy lagi. Sejak kapan lu Bil? Gue takut sama lu Bil. Sejak kapan? Lu masih ingat lu gua ajarin cara buka Bible Bil? Binatang ini emang nih, penyembah iblis lo. Apa ya, itu naikin aja manusia si Billy, manusia binatang ini. Nggak tahu deh. Saya kadang ketawa itu Bang kalau membaca Galatia 3:13 ditemukan dengan Matius 25 ayat 41. Kemana Yesus setelah mati? Dia salib secara tertutup. Iya. Kita temukan Galatia 13 dengan Matius 25 ayat 41. Dilempar ke neraka bersama malaikatnya. Orang-orang terkutuk kan? Siapa bilang Yesus itu surga? Anda yang menyatakannya dia di neraka. Bible Anda yang mengatakan itu, bukan kami ya. Billy ini nggak ada sekolah juga. Oke, saudara-saudara, karena diangkat jadi ras. Gabrul banget orang Kristen ini. sudah SMA aja nggak tamat, ijazahnya aja masih digadein, sama kepala sekolah belum bayaran, terus jadi rasul lagi. Mau nantang gue, pendeta lu sama gue Bill, ya, pendeta lu 5 biji, lawan gue belum tentu pendeta lu menang. Lu tahu siapa gue kan? Hah? Dulu siapa yang ngajarin kita Bible? Siapa yang ngajarin lu Bible? Otak lu Bill, lu nggak level sama gue Bill, congor lu bau. Gak ada terima kasih gue ajarin agama lu. Yesus kan sudah mengajarkan berhati-hatilah kepada orang Farisi. Dia itu menyamar bagaikan domba. Itu kejadian terjadi di Bible, mengaku dengan sangat tegas Paulus itu. Dan dia sering berkata dusta, memuliakan aku tetapi tidak. Itu Yesus sudah menegaskan sebelum naik ke langit ya. Kita Terus buka satu lagi 1 Bang, di Korintus Yeremia 9:20. 38 apa Bang, yang tentang masalah nabi palsu itu akan mati diracun Bang. Yeremia 38 atau 35 itu. Orang Farisi ya. Iya, Bang. Bukan orang-orang nabi palsu. Berhati-hatilah kepada saudara-saudaraku, tadi kita telah 2 jam kurang lebih tentang Oh, iya, Bang. kita ngomong pertama Mungkin Om tentang Dante Yesus itu adalah sama dengan Isa, lalu berkembang Betul, ya, Om Dante. mengembangkan bahwa siapa sebetulnya Yesus itu. Yesus itu adalah sebagai nabi dan dia adalah utusan Allah, dan dia menunjukkan kebenaran bahwa Allah satu-satunya dan Yesus menyembah Allah. Nah, itulah hal yang telah kita Iya, bicarakan kita tadi, menarik di dan tekstual yang saya asli atau yang menyampaikan tua ya. banyak terima kasih Iya. Sebelum yang Pak telah Dance. hadir dan berpartisipasi pada Komal ini, dan Masya kita Allah. nanti ketemu pada besok hari jika Allah izinkan, insya Allah. Amin, amin. Amin, Dan amin, amin. saya hari ini saya akan menghentikan pembahasan kita hari ini. Wassalam Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rambe saya follow ya, Bang Rambe ya, sama Bang Ya, Hendra ya. follow, Pak. Ya, siap, Saling, siap. Bang tolong Bud. saling follow, tolong saling follow ya, tolong saling follow. Ya. Saya juga Ya. follow back Om Dance. Saya belum di Ya, follow saya ini. follow. Ya. Ya, kami follow back semua. Ya. Selamat malam. Bang Budi udah saya follow, Bang Hendra juga. Udah saya follow. Ya, ya Bang. Sama-sama, itu udah